Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda, selamat malam Jumat dan selamat datang di Nightmare Side Testing Mystery. Di mana malam hari ini Dimas bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman seramnya di Nightmare Side Testing Mystery. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya karena setiap Senin sampai Jumat setiap jam 8 malam bakal ada tayangan-tayangan spesial buat kamu dari tim Nightmare Side. Mulai dari cerita-cerita serem, mungkin kamu yang ingin berbagi pengalaman seremnya, testing misteri, bahkan sampai penelusuran atau kita datengin tempat-tempat serem. Nah, kalau kamu punya rekomendasi tempat yang bisa didatengin atau bahkan rumah kamu yang pengen kita datengin karena ngerasa banyak gangguan ini itu segala macam, kau bisa kirim email langsung ke nms@ardanradio.com. Selamat datang di Nightmare Set Testing Mystery dan ingat, jangan pernah nonton Nightmare Set Testing Mystery ini sendirian. Malam hari ini yang kita undang adalah program manajernya atau program direkturnya dari Ardan Radio, di mana dia yang mengatur segala program yang ada di Ardan Radio. Ada Abi Perdana. Halo, selamat datang Mas Dimas. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang, saya harusnya yang menyambut Anda. Selamat datang. Oh iya. Terima kasih sudah mengundang akhirnya ya. Iya. Akhirnya. Saya menunggu-nunggu ini dari 4 tahun yang lalu. Wah, ini jadi satu momen dong. Iya. Pengalaman-pengalaman seremnya kayaknya udah banyak nih. Kayaknya bakalan 2 part nih kayaknya. Saking banyaknya pengalaman serem yang dialamin. Karena setiap pagi nih kalau ketemu, datang kita sarapan bareng gitu pagi-pagi di kantor, ada cerita-cerita. Kemarin lah, inilah, itulah. Gitu. Iya. Kalau pengalaman serem, ya lumayan. Kayak setiap orang juga pasti ada lah ya ngalamin mah. Cuman bentuknya sampai sejauh mana, sampai berpengaruh apa di hidup. Karena ada kan, ada orang yang punya pengalaman mistis sampai dia teh lumayan mempengaruhi kehidupan dia setelahnya gitu. Ya, itu efeknya. Efeknya tuh sampai kayak dia jadi trauma lah, misalnya masuk ke rumah kosong, atau dia jadi lebih sensitif, gampang kesurupan, banyak yang seperti itu. Iya. Pernah kesurupan? Alhamdulillah belum. Kalau belum berarti mau. Jangan dong. Enggak. Jangan. Emang gimana sih rasanya kesurupan? Gak bisa kekontrol. Beda sama mediasi. Jadi kalau mediasi nih beda. Jadi misalnya kalau saudara-saudara di Junarisa misalnya, dia kan mereka melakukan mediasi nih. Jadi mereka membuka untuk si makhluk itu bisa datang dan masuk. Dan itu masih setengah dirinya itu masih kita gitu. Masih bisa dikontrol. Kita tahu apa yang diomongin dan lain-lain. Cuman mulut itu bergerak sendiri. Tangan dan lain-lain itu bergerak sendirilah. Tapi kita masih bisa kontrol, masih tahu ini. Oke, udah deh kayaknya cukup dikeluarin. Dengan hal-hal yang khusus lah ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah kalau kesurupan itu udah blank aja, hilang. Sama sekali nggak bisa dikontrol. Nggak ingat apa-apa setelahnya. Berarti bahaya dong ya? Lebih bahaya kesurupan itu. Jadi misalnya lagi ngelamun nih gini, tiba-tiba dia ketawa sendiri, teriak misalnya, itu udah nggak kontrol, udah bukan dia lagi. Iya. Dan kerasa yang kita rasain kalau kesurupan itu kayak tidur. Kalau kesurupan tuh, jadi kita kadang kayak mimpi gitu. Pas bangun kenapa ya? Tadi ini di mana itu, kadang nggak ingat apa yang udah dilakuin. Oh kalau kesurupan sahabatnya istri pernah. Sahabatnya istri gua. Gimana tuh? Jadi waktu itu lagi pada ngumpul di rumah. Kita ngundang satu orang untuk yoga. Sebenarnya buat yoga tujuannya. Meditasi lah ya. Meditasi. Nah, momen itu justru pas lagi part meditasi. Jadi semua lagi pada sila. Malam. Sore. Menjelang maghrib berarti. Menjelang maghrib ya, jam 4 jam 5-an lah. Oke. Terus? Lagi meditasi. Kan hening semua, tenang. Itu cuma ada 4 atau 5 orang gitu ya. Lagi pada meditasi, tiba-tiba si satu orang teman istri aku itu dia berdiri. Gak ngomong sama sekali, berdiri, balik badan, keluar. Terus yang sisanya tuh kayak, anggaplah namanya si T ya.
si T kemana? Kenapa keluar? Ya udahlah biarin aja. Tapi kenapa nggak bilang ya gitu? Ke toilet misalnya, toilet dulu ya atau gimana? Nah, terus udah gitu dia keluarnya memang menuju ke pintu keluar rumah. Oh keluar rumah, pulang keluar rumah. Gitu, kayak mau pulang. Asumsinya pulang. Terus akhirnya coba susulin takutnya ada masalah. Karena konon katanya kita juga nggak tahu ya. Pada saat meditasi itu ada ya bisa aja ada kayak jadi keinget apa atau apa dan lain-lain yang ngedistract atau nge-trigger untuk segera melakukan entah apalah itu. Disusulin, pas disusulin baru sekitar 50 meter 100 meter dari rumah kekejar karena dia jalan. Dia jalan kaki, kekejar, dipanggil, Teh mau kemana? Pundaknya dipegang dari belakang, ditarik gitu langsung. Pas ngelihat matanya merah, aing rek balik gitu. Dan suaranya bukan suara orang yang aslinya. Bukan suara cewek itu. Bukan suara si T. Karena jadi kayak kalau gue coba contohin sekarang tuh kayak dibuat-buat. Jadi kalau gue ngomong gini dia yang aing balik gitu. Keluar suaranya. Dan pas ditarik itu dia ngelawan dan tenaganya katanya kenceng. Sampai si istriku tuh sedikit berteriak buat manggil teman-teman yang lain. Oke. Gitu. Terus akhirnya dia dikeluarin. Dikeluarin. Jadi ditahan dulu sama manggil karena kebetulan tetangga pun ada yang dia bisa berkomunikasi lah. Bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu. Dikeluarin. Dan memang setelah itu hitungannya pingsan gak ya? Kalau gini, bukan pingsan yang lama, tapi kayak lemas, ketiduran. Berapa lama kemudian? Bentar kok, nggak nyampe 10 apa 15 menitan lah. Bangun. Dan nggak sadar. Memang dia nggak tahu ngapain. Ada apa tadi. Iya pasti. Kesurupan tuh gitu rata-rata. Kesurupan massal tuh kan. Lo denger kan? Pernah. Sekolah yang tiba-tiba dia pindah dari itu kok bisa ya? Sosok ini. Itu kok bisa ya? Macam. Dan jadi banyak satu kelas, satu sekolah. Iya kalau dijelasin secara logis memang nggak logis. Cuman dari orang yang pernah cerita lah ya tentang kesurupan massal seperti apa. Jadi satu orang yang pertama kali kesurupan itu kadang bisa jadi trigger mempengaruhi orang lain buat melakukan itu juga. Misalnya dia nangis nih, teriak nangis apa segala macam. Terus tiba-tiba orang yang di sekitarnya dia tuh merasakan kenapa gue kok pengen jadi nangis juga ya? Kenapa gue juga pengen teriak juga ya? Sugesti berarti. Iya, setelah itu terjadi dia teriak, masuklah itu. Oh. Gitu. Jadi ada energi yang bisa mempengaruhi orang-orang sekitar gitu. Sorry, makhluknya itu berarti tetap cuman satu atau dia manggil teman-teman yang lain buat masuk? Ada yang lain yang masuk. Ada yang lain masuk. Jadi kalau kesurupan massal biasanya gitu. Jadi keluarnya satu-satu. Satu ini keluar. Ini dikeluarin, ini bisa masuk ke yang enggak kesurupan. Masuk lagi ke situ. Ya gitu aja pingpong. Itu ribet banget sih. Dan biasanya silsilahnya tempat itu dulunya apa gitu. Misalnya contoh dulunya ternyata pemakaman umum nih yang digusur dan segala macam. Jadi si sosok ini akan banyak banget di sana. Iya. Merasa terganggu juga mungkin ya? Merasa terganggu juga gitu. Dan kita kan gak akan pernah tahu nih ketika kita tinggal di satu rumah, bangunan atau apapun itu, kantor, sekolah dan lain-lain, kita kan jarang tahu dulunya itu apa sih. Ya kita tinggal aja di sana santai gitu ya. Dengan ya mungkin suasana udah modern, enak dilihat. Tapi ternyata dulunya tuh misalnya tanah kosong. Dia ini pas dibangun tanah kosong kok. Tapi mungkin jauh sebelumnya di tanah kosong itu pernah terjadi apa? Bekas tempat apa? Iya, kita nggak pernah tahu. Mungkin dulu pas zaman gerombolan misalnya ada terjadi pembunuhan, ada mayat yang dikubur di sana, kita nggak akan pernah tahu itu. Sampai ketika tinggal di sana mungkin ada terjadi gangguan ini itu. Nah, pernah nggak di rumah atau di rumah saudara atau di mana gitu ngalamin kejadian yang aneh-aneh nih? Kalau yang aneh-aneh, di rumah yang gue tempatin sekarang. Rumah yang gue tempatin sekarang itu ini sekitar tahun, ada yang tahu nggak sih dulu film Misteri Gunung Merapi? Tahun berapa itu ya? 2000. Malampir. Malampir. Ya. Kalau Dendam Nyi Pelet beda ya?
Sama beda sih. Dendam nyipelet. Kayak sama deh. Sama itu sih? sama Itulah. Malampir sama gak sih? Dulu lagi zaman-zamannya film itu. Iya, lagi zaman-zaman film itu ada tokohnya namanya Mumun. Tokohnya namanya Mumun. Pocong Mumun. Beda lagi. Mumun pocong ya? Mumun itu pocong kan? Ada Pocong Mumun yang warna pink. Ya bukan. Kan? Iya itu. Ada filmnya. Iya. Nah, Pocong Mumun lah. Jadi ini yang ngalamin itu adalah anaknya asisten rumah tangga. Oke. Masih kecil dulu. Baru belajar ngomong 3 tahun lah. 2 tahun 3 tahun usianya. Jadi si asisten rumah tangga aku tuh dia setiap hari tuh bangun jam 3 atau jam 4. Bangunnya. Ya, jadi bangun persiapan lah ya. Dan salah satu yang selalu pertama dilakukan adalah bukain tirai, bukain hordeng. Jadi suatu pagi dia bangun, anaknya yang usia 2 atau 3 tahun itu gue lupa, itu digendong pakai samping. Digendong biasa asisten rumah tangga kan. Digendong, buka-bukain hordeng sampai dia di hordeng yang kalau dibuka itu ngadapnya ke taman. Oke. Jadi posisinya itu hordeng, taman, lalu pagar. Nah, pagar rumah gue itu kayak cuman sedada lah. Tingginya. Cuman sedada. Pas dibuka, seret, tiba-tiba si asisten rumah tangga gue gak bisa gerak. Oke. Karena dia melihat sesuatu. Terpaku lah gitu ya. Anaknya yang ngomong, mama itu Mumun. Nah, jadi si asisten rumah tangga gue itu ngelihat ada sosok di depan pagar, diem ngeliatin dia. Oke. Wow. Sampai efeknya itu Mas, dia nggak bisa gerak katanya. Untuk selama sekian detik itu nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, diem. Takut, pengen lari tapi nggak bisa. Diem. Anaknya dong yang mama Mumun. Karena dia taunya Mumun tuh bentuknya gitu ya, kayak pocong Mumun. Hantu tuh Mumun, dia bilangnya gitu. Hantu itu Mumun. Mama ada Mumun. Pas udah mulai agak siang, ceritalah dia kejadian itu. Terus pas ditanya ternyata bukan pocong sebenarnya, tapi cewek. Cewek di depan pagar, tangannya tuh megang ke pagar gini. Dia aja nggak ganggu sebenarnya. Kayak ngintip gitu ya? Ngintip ngeliatin aja. Nah akhirnya kan yang tadi tuh di dekat rumah kan ada tetangga yang bisa berkomunikasi. Oh iya, oke. Ditanyain, ternyata itu asalnya dari pohon pepaya. Jadi di ujung banget, taman itu ada pohon pepaya yang sengaja ditanam sebenarnya. Sengaja ditanam, udah agak gede, diamnya di situ katanya. Sampai akhirnya itu ditebang. Oke. Sekarang. Pas ditebang marah dong si Mumun nih. Alhamdulillahnya enggak. Karena prosesnya enggak cuma nebang Mas. Oke. Jadi sebelum ditebang itu sama si tetangga itu tuh kayak gua sekeluarga semua penghuni rumah itu. Itu kita kumpul bareng-bareng. Dia bawa ada 3 botol air putih. 3 botol air putih. Berdoa. Terus kayak masing-masing ini mungkin untuk cara pasti akan berbeda-beda. Cuman yang gua alamin waktu itu adalah masing-masing kita itu nyelupin jari ke dalam si airnya. Terus udah gitu airnya dituangin di setiap sudut rumah. Semua sudut rumah. Jadi bener-bener kalau pokoknya di rumah lu nemu ada sudut, dituangin di situ. Di setiap sudut. Untuk inilah ngejaga lah ya. Ngebentengin biar gak masuk. Sama lagi. Ada pesan, ada 2 ruangan di rumah gue itu yang harus lampunya nyala terus, gak boleh mati. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Toilet? Kamar mandi utama, sama ada kamar di lantai 2 yang memang kosong sebenarnya. Di lantai 2 ada kamar kosong dan itu gak boleh mati lampunya. 2 ruangan itu doang yang di note lampunya gak boleh mati. Sampai sekarang itu masih dijalanin? Sampai sekarang. Wah, bahaya ya kalau mati lampu ya. Iya. Kesempatan nih gue dateng. Lampunya mati nih bos. Wah kita nggak bisa. Wah lampu mati. Sekarang waktunya. Tapi emang rumah gue yang sekarang ini. Daerah mana sih rumah lo? Sebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kircon dong. Daerah Kircon. Kircon, deket lah kita. Wah Kircon sih syarat banget ya. Di Kircon. Cerita-cerita gitu. Sebelum gue married, itu jadi
lantai 2 rumah gue itu kalau lagi musimnya durian. Bukan, musim kawin. Oke. Nggak. Kan di situ kan dekat sama sekolah. Oke. Sekolah yang ada asramanya di dekat rumah gue tuh. Nah, asrama itu hanya dipakai untuk kelas 2 dan kelas 3. Untuk anak-anak. Untuk kelas 1. Kelas 1, kelas 2, 3 mah udah bebas. Kelas 2, 3 itu baru ngekos. Karena mayoritas siswanya itu dari luar kota. Nah, lantai 2 itu dipakai buat kos-kosan. Nah, katanya di kos-kosan di lantai 2 itu, makanya yang si ruangan kosong itu tuh ya nggak pernah dibeli juga jadinya sama orang-orang. Oh. Karena mungkin dapat cerita turun-temurun dari angkatan ke angkatan. Ya. Gitu. Nah, si anak-anak kos-kosan ini tuh setiap kali sebelum azan subuh itu mereka selalu mendengar suara orang jalan, tapi diseret. Sebelum azan subuh. Males banget. Kalau kita menganggapnya positif. Apa jadi tuh? Ya lu berarti bangun, waktunya bangun. Oh, kayak dibangun nih. Waktunya bangun, sholat subuh. Memang ya sugesti positif itu penting banget insan muda. Biar kita tuh gak selalu mikirinnya hantu terus. Ya walaupun itu hantu ya. Walaupun itu hantu. Itu tujuannya baik. Iya. Saya mau memperkenalkan ini nih. Ini mungkin yang udah sering nonton Testi Misteri agak asing nih. Biasanya patungnya boneka cewek biasanya itu. Oh iya ya. Yang udah jatuh sering saya ceritain dia retak gitu. Tapi yang sekarang ada di tengah-tengah ini sebenarnya salah satu koleksi gua di rumah. Ini tuh begitu. Koleksinya gini yang aneh banget. Salah satu koleksi gua di rumah. Replikanya dari boneka Annabelle yang terkenal lah, Annabelle. Yeah. Ed Warren, Lorraine Warren gitu, sampai ada filmnya kan. Tapi Annabelle. bentuknya gini ya? Bentuk aslinya gini sebenarnya, bukan yang Annabelle yang kalau yang di film kan dia bentuknya boneka plastik keras gitu kan? Iya, yang cewek kan, rambutnya ada dua. Sebenarnya bentuk aslinya tuh kayak gini wajahnya. Kalau nggak salah keluaran dari salah satu toko mainan, Regendy Store atau Regendy apa gitu. Jadi memproduksi boneka seperti ini, boneka cewek. Cuman memang yang asli itu agak lebih besar. Cuman gue bikin replikanya nih, karena seneng. Kebetulan dapet boneka ini di salah satu thrift shop. Oh, ini thrift shop bonekanya. Oke. Jadi ada yang cari-cari yang beli lagi ya. Thrift shop gitu. Ada boneka ini nih. Ini kan boneka Annabelle. Terus gue beli. Terus gue bikinin bingkai dibantu sama si Kakang ini bikin. Kakang jurnal dibikinin, dimirip-miripin lah. Gue simpan lah di rumah, taruh di rumah. Kenapa gue akhirnya bawa ke sini? Karena beberapa minggu yang lalu ada kejadian. Jadi si Ari, anak gue, dia tuh nggak bisa tidur dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi tuh dia nggak bisa tidur, nangis, merengek terus dan manja banget saat itu. Dan cuma pengen digendong sama gue. Oke. Baba pengen digendong tuh sama gue. Habis gitu dikasihin sama pengasuhnya nggak mau, dikasih sama Risa nggak mau. Pokoknya cuma pengen digendong sama cowok. Oh, spesifik cowok. Cowok yang dipengen. Yang dipengen tuh. Pengen digendong terus, nangis, kalau ditidurin nangis. Gelagatnya agak aneh nih. Sampai turun, gue turun di lantai 2 ke bawah, dia lihat ke atas, dia dadah gitu. Si Ari tuh kayak dadah. Hah? Dadah kata gue teh. Gue ke bawah suruh main gitu, main-main segala macam. Gak mau, pengen ke atas lagi. Terus pengen ke atas gitu. Nah karena posisi ini ada di atas. Di lantai 2. Jadi lantai 2 tuh ada satu rak isinya boneka-boneka. Nyarisa juga, ada mainan-mainan gue. Ada ini juga. Oke. Ada satu lemari isinya mainan. Di lemari kaca gitu ada boneka-boneka cewek. Bukan spiritual ya, ada boneka lah gitu. Sama ada ini juga. Ke atas lagi, pengen bolak-balik ke atas terus, ke atas. Terus ke atas juga gejeng, gak tau mau ngapain. Gak main apa gitu segala macam. Pengen digendong, bolak-balik segala macam, jalan. Sampai akhirnya dia lagi anteng main nih. Terus gue keluar, gue coba, ini kayaknya ada yang gak bener nih. Ada yang gangguin. Nah fokus gue langsung ngeliat ke ini. Sama ada satu boneka
entah yang mana saat itu di lemari boneka-boneka cewek, bonekanya Risa. Ini kayaknya ada yang suka sama boneka ini, jadi sering main ke sini ke rumah. Dan ternyata sosoknya itu anak kecil. Di boneka ini? Enggak, yang ngegangguin kita saat itu di rumah. Cewek. Oke. Anak kecil, cewek, dia suka main ke rumah karena tertarik sama boneka ini, seneng sama boneka Annabelle ini. Jadi mampir, pengen ke atas terus karena ada anak kecil si Ari pengen ngajak main. Nah saat itu yang gue gendong, gue merasa itu bukan Ari yang gue gendong, tapi anak kecil perempuan itu. Sampai akhirnya karena dia merengek terus dan gue udah ini bukan si Ari nih yang sepertinya gue gendong ini, kayak ditempelin dan lain-lain. Gue azanin, gue baca, kalau muslim itu gue bacain Al-Falaq nih, gue usap kepalanya, gue azanin di telinga kanannya 3 kali, terus sama koma 3 kali. Saat itu si Ari teriaknya tuh kayak beneran orang kesurupan dikeluarin. Menolak berarti sebenarnya. Menolak ya, wah teriak, nangis. Beres itu selesai, lemas, gue kasihin ke asisten gue si Siti, mau digendong. Udah keluar berarti. Udah keluar tuh, ya kan si makhluknya. Atau udah gusir lah kemana gitu. Terus kita ngobrol bahas, si Ari lagi digendong, udah tidur dia akhirnya, tidur. Tiba-tiba di dapur, brang, kunteng. Dicek gak ada yang kebanting apa-apa. Cuman tuh dapur lagi pas di belakang gue banget. Jadi kalau jelas dong suaranya berarti. Jelas banget. Cuma gak ada barang apa-apa. Oke, satu itu. Makin subuh, jam 5 subuh, semua mainannya si Ari nyala semua. Ini mainan elektronik berarti? Mainan elektronik. Bunyi-bunyian. Mainan adalah yang bunyi-bunyi gitu tuh nyala. Kayak di film sih emang. Cuman kejadiannya nyata itu. Nyala tuh gitulah, ada mainan apa, wih matiin satu-satu. Nah udah langsung besoknya manggil ustadz lah ya buat datang ke rumah, terus dicoba dibersihin dan lain-lain. Gue waktu itu di kantor, terus ke rumah, Risa bilang ini lagi pengajian di rumah. Saya manggil ustadz pengajian, takutnya ada ini itu segala macam. Udah pas gue pulang ke rumah, hilang nih boneka ini. Hah? Gak ada. Secara fisik gak ada? Gak ada. Kemana Annabelle kata gue teh. Iya, dipindahin ke bawah. Ternyata si sosoknya itu suka banget sama boneka ini, jadi makanya keundang terus datang ke rumah. Wah sesuai dong kata gue teh apa yang gue alamin semalam, karena gue lihat boneka ini sama satu boneka di ruang di lemari itu ada, ternyata ada boneka lah, satu boneka cewek gitu kecil seginilah, ada boneka cewek. Itu pun nggak ada, hilang. Ya udah kamu bawa aja ke Ardan katanya. Dan sampai akhirnya itu ada di sini. Mendarat di sini Annabelle ini. Ya. Mendarat sini. Semoga baik-baik ya di sini ya. Iya, enggak baik-baik. Ya ada yang suka juga kayaknya untuk mainin boneka ini. Tapi bukan anak kecil. Udah dewasa gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Ini agak sedikit berbeda. Gimana nggak apa-apa Mas? Gue jadi keingetan deh. Apa? Gue pengen nanya dulu sama lu. Makhluk halus itu bisa memindahkan barang nggak? Tentang tadi sempat hilang, gue pikir tadi hilangnya dipindahkan oleh makhluk halus. Bisa. Jadi kalau secara yang gue tahu ya, secara energi itu si makhluk halus ini punya energinya masing-masing. Ada yang kalau yang sampai bisa memindahkan benda, bisa menutup pintu, geser barang segala macam, itu pasti udah sangat-sangat kuat dan besar banget energinya. Jadi ada kejadian. Kalau ini gue langsung yang ngalamin. Ingat nggak dulu sempat tren sebelum masuk ke handphone BB, dulu sempat tren telepon under 3 second. Teleponan under 3 second. Oh iya, 3 detikan. Ngalamin nggak lo? Ngalamin. Hai, lagi apa? Iya gitu 3. Biar nggak masuk pulsa kan? Biar nggak masuk pulsa. Lagi apa? Udah makan belum? Kamu lagi apa? Iya. Gitu kan. Itu lagi rutin tuh, hampir tiap hari. Gue sama pacar gue, istri gue yang sekarang, teleponan. Sampai suatu hari gue nggak bisa telepon, nggak aktif.
kok nggak aktif terus. Beberapa kali cobain pagi, siang, sore nggak bisa terus. Akhirnya telepon rumah. Dulu kan masih tren telepon rumah juga. Telepon ke rumah. Ternyata dia mengalami hal yang sama, susah ngubungin gue. Kamu yang nggak bisa dihubungin, gue bilang. Coba cek handphonenya, orang nggak aktif terus. Aktif kok handphonenya. Dilihat nyala handphonenya cuy. Handphonenya nyala tapi ternyata memang nggak ada sinyal. Tapi nggak ada sinyal. Dicek belakangnya, buka. Kalau dulu kan masih buka baterai gitu ya, buka baterai, kartunya nggak ada. SIM cardnya nggak ada. Kenapa kok nggak ada ya SIM? Ini kita sambil teleponan ya. Kok SIM cardnya nggak ada ya? Lah, kamu emang ngeluarin nyimpen di mana? Nggak pernah keluarin dari kemarin. Ya biasa aja gitu nggak? Ya kan kita juga nggak pernah masuk keluarin kartu kan? Nggak pernah dikeluarin. Hah? Masa sih? Masa bisa hilang tiba-tiba kartu hilang sendiri gitu? Emang raib kemana? Nggak tahu tuh. Aku tanyain deh ke si AA. AA tuh yang tetangga kita. Yang tetangga istri gue itu. Tanyain, kamu sering telepon-teleponan? Kata si AA-nya. Nanya ke istri gue, kamu sering telepon-teleponan sama Abi? Sering. Sehari berapa kali ya? Sering lah, sering banget orang kita. Dulu tuh istilahnya UTS, under 3 second. Kita UTS-an. Ada yang cemburu? Hah? Ada yang cemburu? Iya, jadi dia sengaja ngilangin kartunya biar gua nggak telepon lagi si istri gua. Hah? Kok bisa? Ya namanya juga iseng cina. Tapi nggak apa-apa kok. Ini udah ngobrol. Jadi dia tuh sambil ngobrol sama istri gua, dia sambil ngobrol sama si makhluknya ini. Tapi nggak kok, besok juga balik kartunya. Tungguin aja katanya. Oh ya udah. Terus telepon lagi kita. Iya diisengin gini gitu. Masa sih? Karena gue tuh sebenarnya dari dulu tuh gue tipikalnya nggak terlalu percaya banget sama kayak gini. Sampai ada beberapa momen, nanti abis ini gue ceritain lagi ya, yang bikin akhirnya gue percaya. Gue dulu tuh nggak terlalu percaya main kayak ginian. Kayak apa sih, aneh banget, masa ada hantu nyembunyiin SIM card ya kan? Aneh. Emang dia ngerti itu buat apa? Gitu. Udah akhirnya selesai di hari itu. Pas besoknya si pacar gue yang telepon. Oh udah ada SIM cardnya? Ya nih udah ketemu, udah ada. Emang ketemu di mana? Di kamar Bayu. Bayu tuh adiknya istri gue. Di kamar Bayu. Dan kamarnya adik gue ini di lantai 2. Yang istri gue itu jarang banget naik ke atas. Kok bisa di lantai 2? Bisa di kamar Bayu? Gak tahu. Dan yang nemu juga Bayu, bukan aku. Jadi kan rame tuh, kartunya hilang. Pas besoknya bangun tidur, adiknya bangun tidur, lah ini kartunya si Teteh. SIM card ya. Si Teteh kasih. Itu aneh cuy. Iya bisa. Maksudnya kayak SIM card itu bisa keluar dari handphonenya, terbang berarti kan dia kamar. Ada yang kayak gini, misalnya lo taruh kunci nih di atas meja. Lu cari nggak kelihatan, nggak ada. Tapi kuncinya sebenarnya masih ada di situ. Cuma secara gaib itu ditutup. Oh. Jadi nggak kelihatan kuncinya. Gue pikir tuh kayak terbang gitu cuy. Tapi kayaknya pindah tempat men. Ya setelah itu mungkin pindah tempat. Karena sempat kayak, ini gue simpan di sini hilang pas balik lagi tuh ada gitu. Gitu kan. Iya sih. Tadi saya lu bilang balik kan, iya. Ditutup biasa. Ya, itu kayak kalau ada sistem. Kalau di dunia pergaiban itu kayak lu kalau lagi usaha nih, punya usaha tempat makan, digelapin, ditutupin gitu ya. Gelapin. Jadi ketika lu lewat situ tuh tutup gitu, padahal buka. Iya. Gitu. Jadi enggak kelihatannya, pas kelihatan tuh tutup, pas lewat tuh enggak rame, sepi. Tutup sih lebih seringnya, kayak mau ngebahso di tempat si ini rame kemarin, tutup berarti itu udah dikirimin sesuatu yang akhirnya orang yang ngelihat situ tuh akan ngerasa itu tutup padahal buka. Iya. Nah ini satu cerita yang bikin gue akhirnya percaya loh. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi alhamdulillahnya tidak ditunjukkan dalam wujud yang menyeramkan. Tidak dalam wujud yang menyeramkan. Jadi waktu SMA itu kan gue pacaran lama ya dari SMA.
Di sekolah nih kejadiannya? Enggak, di Cisarua, Puncak. Jadi kebetulan ada saudara yang punya villa di situ. Nah villanya bagus, gede banget. Jadi gambarannya nih ya buat insan muda, kalau kita nyampe ke villanya itu dari gerbang dibuka itu lapang besar, itu cukup mungkin buat 10-15 mobil cukup lah, gede banget. Masuk parkir, ada satu rumah kecil, satu lantai, rumahnya kecil. Dan itu ternyata itu tuh rumah yang dipakai sama si penjaga. Ada 2 orang penjaga di sana. Ya, jaganya. Turun tangga batu gitu, karena sekitarnya itu masih bukit-bukit, kebun-kebun kayak gitu. Turun satu tangganya letter L gitu. Nah di lantai 2 yang diundakan berarti ya, bukan lantai ya. Ini undakan gitu, ada satu undakan tempat parkir dan villa pertama. Turun ada lagi itu lapangan juga. Nah itu villa utamanya yang besar yang akan kita pakai di hari itu. Nah dari villa itu lapangan, di ujung lapangan tuh ada undakan lagi, turun lagi. Itu ada satu lagi villa kecil. Itu biasanya untuk kalau misalkan ada yang sewa villa ini dan keluarganya besar nggak cukup, itu bisa pakai yang di bawah. Jadi yang dipakai sama umum tuh ada 2, yang tengah sama yang lantai bawah. Nah kita pakai yang tengah doang waktu itu. Biasalah nyampe sana anak-anak SMA nama juga kan, berisik, main dan lain-lain. Sampai habis Isya itu kita emang ada rencana mau api unggun. Habis Isya tuh api unggun. Di lapangan. Di tengah. Yang villa tengah kan ada lapangan juga. Kita mau api unggun di situ. Singkat cerita api unggun lah mulai. Terus kayaknya kurang si kayu bakarnya. Ya namanya anak SMA kan pasti bakal begadang apa. Kurang nih, mintain lagi dong. Gitu karena itu dari keluarga gue. Akhirnya gue ngajakin si istri gue ini, si pacar gue dulu, temenin yuk ke atas, ke rumah penjaganya. Kita minta kayu bakar. Ya udah ke atas lah kita. Di atas ketemu ngobrol dulu. Gimana ya, ngobrol basa-basi. Iya Kang, kita mau minta kayu bakar, kurang kayaknya, minta agak banyakan karena kayak bakal lama ini mah, bakal sampai malam pisan. Oh ya udah tuh. Ada 2 orang kan. Nyuruh lah ke yang satu. Misal namanya Mang Asep gitu ya. Sep, ambilin kayu bakar buat anak-anak. Oh ya, turunlah dia. Gue tinggal sama yang si penjaga satu lagi. Ngobrol dulu, basa-basi lah kan, gak enak ya abis minta tolong. Basa-basi ngobrol sampai akhirnya dia di akhir obrolan itu nitip. Tapi nitipnya tong gandeng teuing, nya teu naon rek nyanyi-nyanyian, rek naon tong gandeng weh. Mau di dalam villa, mau di luar sok bebas tapi tong gandeng. Tong gandeng teuing cenah. Nya apal meureun cenah. Ya tahulah gitu. Jangan terlalu berisik gitu ya. Jangan terlalu berisik ya, ngertilah pasti gitu maksudnya. Siap. Turunlah kita. Beres itu. Nah di tangga yang pertama letter L itu di tengah-tengahnya tuh. Pas lagi turun, gue ketemu sama Mang Asep. Di situ ketemu Mang Asep. Dan gue sangat yakin ini bukan halusinasi karena ada gue dan pacar gue. Dan kita berdua itu kalau menceritakan lagi tentang hal ini, ceritanya akan persis sama. Karena kita berdua ngalamin. Jadi kayak gue sangat yakin ini bukan halusinasi gue. Gue ketemu Mang Asep di situ. Dan ngobrol sebentar ya, ngobrol papasan gimana sih kayak itu atos kayu bakarnya udah disimpan di kata Mang Asep bilang sama kita itu kayu bakarnya udah disimpan di dekat sama anak-anak, dekat tempat api unggun. Oh ya udah tuh, makasih kalau gitu. Iya duluan pisahlah kita, dia ke atas lagi, gue turun ke bawah. Dan gue tidak berpikiran yang aneh-aneh di situ. Dan gue pun sama pacar gue langsung join lagi ke kerumunan anak-anak kayu bakar, lagi api unggun sambil nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Nggak sampai 5 menit kayak dari gue nyampe ke tempat api unggun, dari lapangan, dari kebun muncul Mang Asep yang kedua. Mang Asep yang kedua, jeng, bawa kayu bakar. Ini kayu bakarnya cukup gak segini? Dan gue kayak kan tadi ketemu. Tadi di atas kata udah disimpan. Tapi memang gak ada. Yang adanya bener-bener kayu bakar yang dibawa sama Mang Asep kedua ini. Dan ada pacar gue juga di sana. Terus kayak sok cool aja karena ini kan jangan sampai merusak momen, jangan sampai merusak suasana gitu. Oh cukup segini mah, cukup.
Itu makasih ya Mang. Ya makasih. Dia ke atas. Gue sama pacar gue tuh dulu kayak lihat-lihatan. Ya udahlah ya. Jangan sampai ini anak-anak kan lagi seru gitu ini teh. Ya udahlah gitu. Api unggun lanjut seperti biasa. Tidak ada yang aneh di malam itu, tidak ada yang aneh lagi maksudnya, nggak ada cerita apa-apa lagi sampai besok paginya baru pas lagi sarapan bareng. Gue ceritain kejadian ini. Oh bohong, anak-anak tuh bilang, oh bohong. Tanya nih orang sebelah gue. Kita ketemu sama 2 orang yang sama. Kalau logikanya ya, kalau Mang Asep yang pertama ketemu di tangga itu mau balik lagi, pasti akan ketemu gue sebelum dia masuk ke kebun. Ini mah enggak, kayak jalurnya ini kebun, ini tangga, jalurnya tuh ini gitu. Kayak gue ketemu di sini, terus dia muncul dari sini. Nggak mungkin dong dia terbang gitu. Iya. Jalannya juga cuma tangga itu. Waduh. Dan gue cukup meyakini yang asli itu yang kedua. Yang kedua yang bawa kayunya. Yang bawa kayu bakar. Cuman yang anehnya Mas, yang pertama itu ngobrol biasa aja. Ngobrol kan? Biasa aja selayaknya manusia dan nggak ada perasaan apa ini kayak hantu atau apa enggak loh. Iya. Nggak ada bro. Sama kayak sekarang. Emang lo yakin ini gue? Terima kasih banyak. Saya Adi Perdana. Emang lo yakin ini Dimasta? Yakin dong. Yakin lah. Oke, Insan Muda juga coba lihat sebelah kamu. Mungkin kamu lagi nonton. Ada kursi bergerak. Ada suara kursi geser loh. Ada suara kursi geser loh. Padahal gak ada yang bergerak kursinya loh. Oke, cukup. Udah cukup kayaknya. Udah cukup. Coba yakinin Insan Muda kalau kamu lagi nonton berdua, karena kan jangan sendirian nih. Kalau lagi nonton berdua nih sama kakak, sama saudara atau sama teman, coba lihat deh, yakin gak itu adalah teman kamu atau saudara kamu? Oke. It's time to go. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Abi Perdana. Terima kasih. Udah cerita-cerita. Terima kasih banyak Insan Muda yang udah nonton. Dan jangan lupa share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Mystery selanjutnya. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.